Renungan pagi ini berjudul Membagikan Karunia Iman. Mari kita belajar dari seorang anak kecil. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan, seorang anak perempuan kecil berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Saudara, di tengah kisah besar, ini kisah tentang Naaman dan seorang gadis kecil. Naaman siapa? Dia panglima yang terpandang. Dan Alkitab bukan sedang menyoroti panglima ini, tapi menyoroti gadis kecil yang mungkin gak ada namanya, saudara. Dia bukan tokoh penting, bukan orang bebas, dia justru seorang budak. Bahkan dia bukan bagian dari bangsa yang berkuasa, dia biasa sekali, rata-rata, tidak terhitung. Mungkin tidak diperhitungkan, saudara. Tapi tahukah Anda, kita bisa belajar dari apapun, dari siapapun, dari gadis kecil ini. Dari bibirnya keluar kalimat iman. Dan kalimat iman inilah yang membuka pintu mujizat. Wow, saudara. Seringkali kita ini berpikir bahwa untuk dipakai Tuhan, kita harus punya posisi besar, kemampuan luar biasa, atau kesempatan besar. Dari sini kita belajar. Kisah ini mengajari kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui hati yang percaya, bukan status yang melihat. Kalau status tinggi, bagus, bukan berarti orang Kristen tidak tinggi, statusnya bagus sekali, saudara. Namun, Tuhan bisa bekerja dari apapun, siapapun, jadi belajar jangan suka mandang orang sebelah mata, ya. Apalagi Anda yang posisinya tinggi, ya, belajar dari apapun, itulah rendah hati. Jadi dari sini kita melihat ketulusan iman anak ini. Dan Tuhan tidak pernah meremehkan iman yang tulus. Imannya tertuang dari kalimat yang sederhana tapi menjadi awal perubahan hidup seseorang. Dunia mungkin meremehkan suara yang kecil, dari orang yang kecil yang gak dipandang. Tapi Tuhan tidak pernah meremehkan iman yang tulus. Dari sini kita belajar 3 hal. Iman tidak ditentukan oleh posisi, tapi oleh hati. Iman tidak ditentukan oleh posisi, tetapi oleh hati. Gadis kecil itu dia hanyalah tawanan, saudara, bukan orang bebas. Tapi hatinya bebas, hatinya tidak tertawan. Berapa kita yang punya posisi besar, bukan tawanan, tapi hati kita ditawan. Namun dari gadis ini, dia hanya tawanan, tapi dia punya hati yang bebas, iman yang tulus, dan Tuhan tidak meremehkan itu. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak menunggu keadaan berubah untuk bersaksi. Dia memilih percaya di tengah keterbatasannya, walau hanya seorang tawanan. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Tuhan tidak mencari posisi besar. Tuhan mencari hati yang percaya. Ketika hati penuh iman, keterbatasan tidak lagi menjadi penghalang bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua kita belajar. Iman yang dibagikan membawa harapan. Saya ulang, iman yang dibagikan membawa harapan. Hanya satu kalimat sederhana. Seandainya tuanku bertemu nabi. Ini kalimat wanita yang tawanan ini. Sederhana, tapi kalimat itu menggerakkan perjalanan yang berujung pada kesembuhan. Roma 10 ayat 14 berkata, bagaimana mereka dapat percaya jika tidak ada yang memberitakan? Iman timbul dari pendengaran, perkatakan firman. Saudara, satu kalimat iman dapat membuka pintu mujizat. Kata-kata iman memiliki kuasa menyalakan harapan di hati yang hampir padam. Yang ketiga kita belajar, kita dipanggil menjadi sahabat yang membawa iman. Tuhan menempatkan kita di tengah keluarga, sahabat, dan komunitas bukan tanpa tujuan. Kita hadir untuk menjadi pembawa terang dan pengharapan. Matius 5 ayat 16. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Iman yang dibagikan adalah hadiah rohani bagi dunia ini. Bagikan imanmu. Seringkali Tuhan memakai kehadiran kita untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Saudara, hari ini mungkin Tuhan tidak meminta kita melakukan hal besar, bukan. Kita hanya diminta berbicaralah, doakanlah, kuatkanlah seseorang. Saudara, tapi dari tindakan ini, ketaatan ini, tindakan kecil ini, Tuhan dapat memulai mujizat besar. Saudara,
biarlah saat ini kita putuskan hidup kita ini membawa iman dan pengharapan bagi sekeliling kita. Iman yang sederhana, tapi jika dibagikan dengan berani dapat membuka jalan bagi mujizat Tuhan dalam hidup orang lain. Demikian renungan pagi ini, Tuhan memberkati.